semuanya pimpin untuk berbalik. Duduk siap gerak mulai. Erin Apriliani, Dia Apiani Ramadhani, Intan Nuraini, Muhammad Ramadan, Riki Ramadan. Kemana Riki? Sakit. Rizka Lestari, Rijal Herul Ajam, Sandi Firmansa, Sarifudin Hidayat. Kemana Sarifudin? Apa? Sylvia Nurhayat,
Andi hadir. Efeknya Iqbal Fauzi. Oke, berarti untuk hari ini ada sekitar 1, 2, 3, 4 orang yang tidak masuk ya. Dia ada sakit, Diki Ramadan sakit, Saiful yang apa, Wati izin. Oke, di absen sudah selesai. Oke, sebelumnya kalian pernah nggak belajar tentang coding nggak? Belum. Terutama untuk materi ini berpikir komputasional dan literasi digital pernah belum? Ataukah kalian baru pertama kali mendengar kata ini berpikir komputasional dan juga literasi digital? Baru pertama kali. Oke, nanti kedepannya akan memperjelaskan apa sih berpikir komputasional itu, ya, terus seperti apa contoh-contohnya. Ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita juga, ya, dan juga nanti akan Bapak bahas tentang literasi digitalnya, ya. Oke, nanti kedepannya kita akan melaksanakan kerja kelompok, ya. Nanti akan Bapak bagi kelompok. Silakan nanti untuk LKPD-nya diisi, ya. Nanti sudah Bapak menyampaikan materi pembelajaran, ya. Berarti hari ini materinya yaitu tentang berpikir komputasional dan literasi digital, ya. Flash briefing, ya. Mau tidak? Oke, kita laksanakan, ya. Untuk flash briefingnya apa ya? Namanya gajah semut aja, ya. Gajah semut. Terus tujuannya dari game ini adalah melatih konsentrasi kalian, ya, supaya ketika menerima materi tentang meningkat atau berpikir komputasional dan literasi digital kalian fokus, ya, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lesu, ya. Oke, cara bermainnya silakan nanti kalian fokus, ya. Kalau misalkan Bapak bilang gajah menunjuk ke seseorang, berarti nanti kalau gajah gede atau kecil? Besar, ya. Nah, nanti kebalikan gerakannya, ya. Kalau misalkan gini, ya. Jadi kalau misalkan kebalikannya nanti gajah ke besar, ya. Tapi kalau ucapannya sama, kalau gerakannya harus kebalikannya, ya. Kalau misalkan semut besar, kecil, ya, kecil. Oke, itu untuk caranya, ya. Bisa? Bisa? Kita coba dulu, ya. Oke, nanti kalau misalkan yang salah ya. Oke, kita mulai, ya. Untuk flash breaking silakan fokus, ya. Silakan buka dulu. Kita ulang, ya. Jadi langsung respon. Oke, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah. Hah, namanya? Iya. Gajah nggak besar. Salah. Ya, berdiri di situ berdiri. Ya, yang dulu. Oke, kita coba lagi. Ya. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Nah, oke, tuh tetap dulu. Ya. Oke, siap. Gajah semut, 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 gajah. besar, Salah, dia berdiri. Oke, ya, ya fokus, ya nanti sebelum kita ke materi. Ya, fokus. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Nah, betul atau salah? Betul. Ya, oke, lanjut. Kadang belum lagi. Ya, oke, siap. Gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, gajah semut, semut. Ada namanya kelas. Siap. Oke, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti, ya. Silakan kalian fokus kembali. Silakan bisa dilihat ke depan ke layar, ya. Di sini judulnya adalah berpikir komputasional dan literasi digital, ya. Nah, di sini nanti akan dibahas tentang pengolahan data,
produksi konten ya. Oke, lanjut. Oke, agendanya di sini nanti untuk materi ini adalah pengolahan data. Di dalamnya ada klasifikasi data dan komposisi ya. Terus ada juga berpikir komputasional. Di sini ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi dan juga algoritma. Dan juga ada produksi konten. Di dalamnya ada prinsip desain dan alat kreatif ya. Dan terakhir ada diseminasi dan evaluasi, yaitu nanti ada platform dan juga ini kelihatan analitik ya. Oke, kira-kira dari agenda ini kalian ada yang sudah memahami atau baru mendengar kata-katanya? Nah, makanya coding KA itu mata pelajaran yang memang baru sekali, yang ada nanti akan diterapkan di sekolah. Mungkin kalian belum pernah mendengar yang namanya algoritma, abstraksi, dekomposisi ya. Bapak juga baru mendengarnya itu waktu pelatihan kemarin yang selama 5 hari di Sukanagara ya. Oke, nanti kita lihat pembahasannya apa sih abstraksi itu, apa sih algoritma itu. Oke, lanjut. Nah, oke, data dan komputasional. Oke, di sini ada klasifikasi data ya. Pertama ada kualitatif ya, dan juga kuantitatif. Kalau ini berupa kata-kata, biasanya kalau misalkan kuantitatif itu berupa angka hasilnya. Terus ada diskrit dan juga kontinu. Terus yang ketiga juga ada primer dan juga sekunder. Ini untuk klasifikasi data. Terus ada 4 pilar berpikir komputasional. Ini yang harus ada, yaitu dekomposisi. Ini artinya adalah memecah masalah besar ya. Apakah kalian punya masalah di rumah? Punya, nggak mungkin tidak punya ya. Contoh, barusan kalian berangkat dari rumah ke sini ya, udah makan tapi di jalan sakit perut, masalah atau bukan? Masalah ya. Atau dari rumah ke sini kalian lupa ya nyimpan sepatu mau dipakai ke sekolah, masalah atau bukan? Masalah ya. Tapi setiap orang itu mempunyai masalah. Nah, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut? Nah, ini masuk kepada dekomposisi ya. Di dalam peringkat juga sama, nanti kalian harus bisa memecahkan masalah ya. Nanti ada di biasanya di tugas-tugas ya. Terus ada pola ya. Pola ini artinya adalah mengenal tren dan juga apa ini teh outlier ya. Nah, nanti biasanya kalau pola itu kalian harus bisa berjalan ya, dari yang satu ke sini terus kedua ketiga, itu pola namanya. Kalau di HP itu ada ya, di layar kunci kalian kan ada yang namanya pakai pola ya. Nah, polanya ada yang Z ya, ada yang U dan sebagainya ya, itu pola namanya. Terus ada abstraksi ya, ini artinya nanti adalah fokus pada apa ini teh, data penting ya, data yang paling penting nanti akan diteliti ya, kalian harus fokus. Terus ada algoritma. Nah, di sini algoritma itu artinya adalah langkah sistematis yang tersusun algoritma itu. Kalau di TikTok kan suka ada pembahasan tentang algoritma ya, itu kalian kalau mau upload harus secara tersusun, yaitu langkah sistematis, langkah demi langkah ya. Jadi jangan sampai kalian upload sehari, seminggu terupload, jadi tidak akan FYP kalau di TikTok ya. Jadi harus setiap hari. Yang punya FB Pro ya, di daerah sini banyak yang menggunakan FB Pro atau konten kreator ya. Ini sama, kalau misalkan pengen FYP, pengen dilihat jangkauannya oleh orang lain secara luas, algoritmanya harus bagus, langkah-langkahnya harus sistematis, harus diterapkan, tersusun ya. Uploadnya harus tiap hari, bikin videonya harus yang menarik ya, ada tahapannya. Oke, paham? Ini untuk dekomposisi, pola, abstraksi dan juga algoritma. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, dekomposisi data. Oke, ini ada 1, 2 ya, aktivitas, identifikasi dan sumber data. Ya, kita mengidentifikasi, meneliti ya data-data yang akan kita teliti. Di sini ada identifikasi variabel penting, yaitu seperti tanggal, waktu, jarak, apalagi ini kan kelihatan jenis jalan dan juga
cuaca. Nah, ini adalah identifikasi variabel penting. Nanti kalian bisa meneliti tentang tanggalnya dulu, ya, waktu tempuh dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada untuk dekomposisi data, pilih sumber data seperti GPS, navigasi, histori perjalanan, terus survei dan juga sensor. Ya, ini yang diteliti, diidentifikasi. Terus yang ketiga, di sini ada tetapkan periode pengumpulan, ya, seperti jam sibuk, terus non sibuk, terus bekerja dan juga hari pekan. Ya, ini selalu diteliti dalam data, ya. Oke, lanjut. Nah, pola dan pembersihan data. Di sini ada standarisasi format, ya. Ada tangan outer, juga ada apa ini teh? Deduplikasi, ada isi nilai hilang dan juga validasi data, ya. Pola yang di HP kalian kan itu sama juga, ya. Kalau misalkan isi nilai hilang itu harus diisi dulu, ya, menggunakan pola. Terus di sini untuk pengenalan pola dilakukan dengan mengelompokkan data dan membersihkannya sehingga tren dan anomali dapat terlihat, ya. Nah, kelompokan data berdasarkan kategori seperti jalan, waktu, hari, jenis jalan dan kondisi lalu lintas. Ya, ini untuk pola. Lanjut. Nah, di sini ada klasifikasi dan pengelompokan. Ya, untuk kategorinya ada jarak, ada waktu, ada hari, ada jalan, ada lalu lintas, ada variabel turunan. Ya. Nah, di sini ada label dan keterangan, ya. Untuk jarak biasanya di sini ada jarak pendek itu kurang dari 10 km, terus menengah itu 10 sampai 30 km dan jarak jauh itu adalah lebih dari 30 km. Ya, untuk waktunya bisa kita teliti pagi, siang, sore dan malam, ya. Terus untuk harinya bisa hari kerja dan juga hari libur. Jalannya ada jalan raya, ada jalan apa ini sih? Kelihatan jalan tol, ya, jalan tol. Terus ada lalu lintas, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Terus yang terakhir ada variabel turunan yaitu kecepatan rata-rata, terus apa namanya kepadatan dan indeks hambatan, ya. Lanjut. Nah, kelompokan data berdasarkan kategori untuk mempermudah analisis dan menemukan pola, ya. Dari jarak dan waktu hingga variabel turunan seperti kecepatan, rata-rata dan indeks hambatan, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada abstraksi dan statistik dasar. Oke, ada perhitungan statistik dasar yaitu waktu tempuh rata-rata per kilometer, kecepatan rata-rata per kategori jalan, terus ada standar deviasi waktu tempuh, ada juga indeks hambatan per kondisi lalu lintas. Terus di sini ada faktor dan analisis, ya. Nah, pengaruh waktu keberangkatan terhadap durasi perjalanan, ya. Mungkin kalian pernah mengukur dari rumah ke sekolah berapa menit, ya, atau jaraknya berapa kilometer. Dan ini bisa menggunakan analisis atau statistik dasar, ya, abstraksi. Terus ada perbedaan hari kerja dan hari libur. Ada juga dampak kondisi lalu lintas terhadap kecepatan. Kalau misalkan di kota kan suka macet, ya. Kalau mau berangkat kerja suka ada hambatan. Itu masuk kepada masalah tidak? Masalah, ya. Oke, lanjut. Gunakan spreadsheet atau AI untuk analisis dan otomasi, ya, otomasi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penyusunan instruksi, ya. Nih, tentukan jarak asal, terus tujuan, misal 100 km. Nanti Bapak jelaskan bahwa kalian kalau mau ke sekolah dari rumah jaraknya berapa, ya. Terus tentukan kecepatan. Nah, kecepatan rata-rata kendaraan. Karena si Sandi kemarin karena apa kecepatannya kira-kira 80 km per jam. Ya, nampaknya kira-kira nanti berapa menit, ya, ini bisa dihitung. Terus hitung waktu dasar. Di sini ada waktu sama dengan jarak ditambah, ya, ditambah kecepatan. Nah, kecepatan.
Jadi Bapak dari rumah ke sini berangkat jam sekitar 6.20 ya, sampai jam 7 pas. Karena apa? Karena terhambat oleh cuaca buruk ya, hujan ageng di Boroni ya. Oke, ini bisa kita analisis ya. Terus lanjut, tambahkan waktu istirahat seperti berhenti sejenak jika diperlukan ya. Ketika kalian mengendara ya dari sini ke Bandung pasti ada istirahatnya ya, itu bisa dihitung ya. Kalau misalnya kita mau nyampe 1 jam ternyata tidak mungkin karena harus istirahat. Oke, lanjut, hitung total waktu ya, jumlahkan seluruh komponen waktu yang ada ya. Oke, lanjut. Ini ada formula dasar ya. Ini rumusnya waktu sama dengan jarak sama kecepatan. Terus formula koneksi total, koneksi ya, total sama dengan dasar tambah mobilitas ditambah istirahat. Terus ada model prediktif ya. Model prediktif itu waktu sama dengan kali tambah B dalam kurung jarak ditambah B dalam kurung jam sibuk ditambah apa ini teh? B atau dalam kurung hari, terus ditambah B juga adalah cuaca. Nah, di sini ada prinsip desain konten digital. Sekarang kita masuk kepada konten digitalnya ya. Oke. Nah, di sini ada prinsip dan juga penjelasan ya. Nah, untuk prinsipnya yang pertama di sini ada aniti dan harmoni ya. Penjelasannya adalah keselarasan unsur untuk tampilan yang menyatu. Lanjut, ada balance ya. Untuk penjelasannya adalah keseimbangan apa ini kan kelihatan simetris dan asimetris dalam layout ya, dalam layout. Ini papan tulisnya udah rusak ya, jadi enggak kelihatan jelas. Oke, terus ada proportion ya. Itu adalah perbandingan ukuran antar elemen ya. Lanjut ada item ya, yaitu ini pengulangan pola untuk gerakan visual ya. Terus ada emphasis, yaitu fokus utama yang menarik perhatian. Terus ada kontras, yaitu perbedaan mencolok antara warna, ukuran dan juga bentuk ya. Terus ada repetition ya, itu bahasa Inggrisnya macam nama yang nulis nama repetition, baca nama repetition ya. Oke, itu adalah penghitungan elemen untuk memperkuat identitas ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada alat dan platform produksi konten ya. Nah, di sini ada penulisan dan blog. Contohnya adalah WordPress, Medium, Google Docs ya. Terus untuk desain grafis, contohnya ada Photoshop, ada Illustrator dan juga Canva ya. Nah, mungkin untuk desain grafis kalian pernah ya menggunakan Canva ya. Oke, dalam pelajaran dan juga ada Photoshop juga untuk mengedit foto ya, aplikasi Photoshop. Terus ada video editing, yaitu contohnya ada Premiere Pro, ada Final Cut dan juga ada Vinci ya. Selain ini ada lagi nggak untuk mengedit video? Ada ya, seperti aplikasi apa? CapCut, cenah Capcut ya. Terus ada lagi InShoot ya, apa lagi? Hah? AM untuk main deh atau ya ada? Ya ada. Terus apa lagi? Animation ya, banyak sekali aplikasi untuk video editing ya, selain daripada ini. Oke, lanjut audio editing ya. Nah, ini contohnya ada Audacity, Audition dan juga GarageBand ya. Terus ada
ada juga animasi dan 3D ya, 3D, yaitu ada Blender, ada Maya, ada After Effects. Terakhir ada tanpa bayar seperti Snagit, Loom dan juga Screenpad ya. Oke, itu untuk produksi konten ya, platform. Lanjut. Nah, ada platform diseminasi konten ya. Oke, media sosial. Contohnya apa? Media sosial. Facebook ya ada. Terus apa lagi? Oke, IG, Instagram juga ya. Twitter, terus apa lagi nih? Ini nggak kelihatan nih. Apa? Ini LinkedIn ya. Oke, terus ada juga TikTok ya. Mungkin untuk media sosial ini kalian sering menggunakannya setiap hari ya. Bisa update status baik itu di WhatsApp atau Facebook dan lain sebagainya ya. Kalian sudah mengetahui tentang media sosial. Ada video ya, contohnya apa video? YouTube dan juga TikTok. Selain ini ada lagi nggak video? Oh, snack video, 100 nanti. Ini Facebook kayak realnya. Ada realnya, bisa Instagram dan juga realnya ya, ada video. Terusnya apa? Podcast ya. Podcast itu ada Sport TV, ada Apple, ada Google Podcast ya. Mungkin yang kalian pernah coba adalah Sport TV ya. Podcast ini biasanya berkaitan dengan musik ya. Yang digunakan untuk mendengarkan lah kalian. Terus ada situs dan blog, contohnya apa? WordPress dan juga Medium. Oke. Lanjut, email ya. Email di sini ada apa ini teh? Newsletter dan juga marketing ya, marketing email. Terus ada streaming, apa aja? Streaming ada Twice ya, ada YouTube Live ya. Mungkin kalian ada di antara kalian yang menggunakan YouTube ya, tapi ingin live streaming secara langsung ya. Tapi bukan hanya di YouTube, tapi di Facebook juga bisa ya, bisa live streaming di IG juga bisa live streaming. Terus lanjut ada marketplace ya, seperti apa ini? Amazon ya, dan juga S3 ya. Selain itu ada lagi nggak marketplace? Banyak ya. Ada Shopee, ada Lazada, Bukalapak, Tokopedia, TikTok Shop dan lain sebagainya ya. Oke. Terus ada dokumen biasalah ada Scribe dan juga share ya. Itu untuk platform diseminasi konten. Lanjut ya. Di sini ada evaluasi dan monitoring konten ya. Nah, di sini ada metodenya, metode evaluasi. Yang pertama like, komentar, share, klik. Ya, ini sering diucapkan oleh orang-orang ya ketika membuat konten atau video ya. Jangan lupa komentarnya, jangan lupa di share ya, jangan lupa di klik. Ya, ini biasanya di YouTube ya, banyak ya. Oke. Terus ada durasi tonton dan juga waktu baca ya, berapa menit durasi tontonnya, berapa orang juga ya, waktunya juga ada ya, berapa menit. Terus ada kata kunci dan juga tren topik, ada juga demografi dan juga lokasi audiens. Terus ada juga alat analitik seperti Google Analytics dan juga Hootsuite ya. Nah, kita lihat di sini contoh indikator evaluasi ya. Nah, untuk likes-nya berapa? Likes 80 ya, itu batasnya. Terus komentarnya berapa? 40, lebih sedikit ya, lebih sedikit bisa 42 dan sebagainya. Terus ada share-nya berapa? 60 ya. Kliknya berapa kali? Nah, di atas 40 ya, bisa 45 ya. Durasinya berapa? Nah, 60 lebih ya, bisa 65, bisa 70 dan sebagainya. Ini untuk indikatornya. Oke, paham ini? Oke, selanjutnya ada
tugas kelompok ya. Berarti ini sudah dibikin kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Ingat kelompoknya ya. Terus nama anggota kelompoknya silakan diingat-ingat. Nah, di sini akan Bapak bagikan dulu untuk LKPD-nya ya. Cukup satu kelompok, satu tugas. Ada lembar ya, ada lembar. Nanti tata caranya akan dijelaskan. Oke, silakan dilihat untuk KKPD-nya. Judulnya sama ya yang tadi yang kita sudah bahas, yaitu berpikir, komputasional, dan interaksi digital ya. Nah, di situ ada identitas peserta didik, silakan diisi nama ya, namanya siapa aja. Mau ditambah kelompoknya kelompok berapa silakan ditambah. Terus kelasnya berarti kelas 9, kelas 9. Tanggalnya berarti tanggal sekarang ya, tanggal 28 Agustus 2025. Oke, di sini untuk tujuan pembelajaran ya, yang pertama menjelaskan konsep berpikir komputasional yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan juga algoritma ya. Nah, terus nomor 2, mengidentifikasi contoh literasi digital dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan nanti diidentifikasi contohnya apa sih literasi digital itu. Terus menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional melalui aktivitas manusia dan robot ya. Nanti ada 2 ya, manusia dan robot. Terus yang keempat itu mengevaluasi sumber informasi digital dengan kriteria literasi digital, contoh akses, evaluasi, dan etika ya. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran. Terus untuk petunjuk aktivitas, nih yang pertama, bentuk kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nggak apa-apa lah, ini ada 5 orang, ini ada 3 orang, ini ada 3 orang. Terus yang kedua, tentukan peran ya. Programmer itu memberi instruksi ya. Terus ada robot itu menjalankan instruksi. Ada evaluator itu mencatat kesalahan, dan juga pengamat mengarahkan diskusi ya. Nggak apa-apa lah, ada 3 orang juga kita tambahkan. Yang ketiga, lakukan aktivitas algoritma manusia dan juga robot ya. Algoritma itu tadi apa? Harus tersusun ya langkahnya. Oke. Programmer memberi instruksi langkah demi langkah ya. Terus robot nanti harus mengikuti secara persis. Terus evaluator mencatat respon robot dan memperbaiki instruksi jika terjadi kesalahan. Nah, isi tabel belum ya. Yang keempat, lakukan aktivitas literasi digital. Carilah satu informasi di internet yang berkaitan dengan topik pelajaran kalian ya. Atau kalian pernah dulu itu searching ya di internet apa sih literasi digital. Nanti evaluasi keaslian informasi tersebut, apakah sumbernya terpercaya, jelaskan alasan kalian ya. Terus isi tabel di bawah sesuai dengan hasil aktivitas ya. Tabel aktivitas algoritma manusia robot. Yang pertama itu ada langkah instruksi ya. Oke, yang kedua ada apa yang dilakukan robot. Terus benar dan salah, dan juga ada perbaikan instruksi ya. Oke, terus ada juga tabel evaluasi literasi digital. Ada nggak? Ada ya. Nah, di situ ada sumber informasi URL yang kalian ketahui yang pernah kalian searching. Terus ada valid atau tidaknya ya, atau tidak. Terus ada alasan validasi keandalan sumber ya, sumbernya terpercaya atau tidak, dari mana sumbernya ya. Ada lagi nggak? Oke, terus ada pertanyaan ya. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi yang harus kalian jawab. Yang pertama, bagaimana kalian memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang tadi ya, dekomposisi. Silahkan dijawab. Yang
kedua, apa pola berulang yang kalian temukan dalam instruksi atau informasi? Ya, berkaitan dengan pola. Yang ketiga, hal apa saja yang bisa diabaikan untuk memfokuskan pada hal penting? Ya, tadi atraksi. Yang keempat, bagaimana kalian menyusun langkah-langkah sistematis algoritma dalam aktivitas? Ya, silakan dijelaskan. Dan juga yang terakhir ada bagaimana kalian menilai keandalan sumber informasi digital yang kalian temukan. Ya. Terus terakhir ada kesimpulan kelompok. Ya, tuliskan kesimpulan kalian mengenai pentingnya berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, di sini ada penilaian diri. Silakan kalian nanti checklist ya atau belum ya untuk pernyataan. Saya aktif berdiskusi dengan kelompok. Ya, saya memahami konsep berpikir komputasional. Ya, saya mampu mengevaluasi sumber informasi digital. Juga saya bekerja sama dan menghargai pendapat teman. Ya, paham untuk LKPD-nya? Ya, tugasnya? Ya, silakan. Kalau sudah mengerti, silakan dikerjakan. Ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan nanti boleh ditanyakan. Ya, atau Bapak kasih contoh dulu satu, mau? Oke, cara menjawabnya. Untuk tabel, ya tabel aktivitas algoritma manusia robot, silakan dilihat. Ada? Oke, contoh di dalam langkah instruksi, ya langkah instruksi ini. Contohnya adalah ambil 2 lembar roti, ya karena kita itu sedang meneliti apa pembuatan sandwich, ya pembuatan sandwich atau roti. Contohnya langkah instruksinya adalah ambil 2 lembar roti, itu contohnya. Terus apa yang dilakukan robot nanti kira-kira apa? Ini kan langkah instruksi itu dari manusia, ya. Terus robot. Nah, nanti apa yang dilakukan robot kira-kira kalau misalkan manusia menginstruksikan ambil 2 lembar roti. Nah, robot mengambil 2 lembar roti dari meja, ya, itu. Terus benar atau salah kira-kira? Maksudnya benar salah itu nyambung tuh kira-kira robot di manusia. Nyambung, berarti kalian jawabnya benar, ditulis. Perbaikan instruksi. Nah, perbaikan instruksi di sini kalau misalkan robot salah menginstruksikan atau mempraktekkan apa yang diceritakan, apa yang diinstruksikan oleh manusia. Ya, nanti silakan diisi contoh kalau misalkan instruksi robot tadi salah, yang harusnya ambil 2 lembar roti, tapi robot malah berlari, ya tidak mau mengambil roti tersebut. Nah, nanti dijelaskan di perbaikan instruksinya adalah robot harusnya mengambil 2 lembar roti dari meja, yaitu yang harusnya. Oke, itu ya contohnya. Terus untuk yang lainnya, untuk tabel evaluasi literasi digital, nah silakan dilihat. Nah, untuk sumber informasi UPN-nya itu silakan diisi. Contoh kalau misalkan kalian dulu pernah searching HTTPS www terus kompas.com, ya dari berita Kompas. Kira-kira valid atau tidak informasinya? Kalau valid atau ya atau tidak. Terus alasan validasi keandalan sumber. Nah, media terpercaya yang memverifikasi berita sebelum publikasi, ya itu adalah Kompas, ya contoh. Itu contohnya, ya. Oke. Untuk pertanyaan refleksi itu jawab saja, ya mudah. Terus kesimpulan kelompok juga saya menjawab penilaian diri itu, ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan. Ya, tulis dulu nama, kelas, tanggal, terus isi tanggal keputusan algoritma. Ini aja tuh judulnya adalah membuat sandwich. Kira-kira yang harus diinstruksikan oleh manusia apa, yang harus diperhatikan oleh kawannya apa. Ya. Oke, apakah tugasnya sudah selesai dikerjakan? Oke, kalau sudah silahkan dikumpulkan, ya. Ini akan Bapak nilai. Ini.
kelompok 3 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Tuh, kalian dulu. Oke, kondisi bagus. Ya. Oke, rekam. Oke, sekarang kita masuk kepada kegiatan menutup yang terakhir. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang berpikir komputasional dan juga literasi digital. Ya, Pak sudah memberikan materi kepada kalian. Mudah-mudahan materi tersebut bisa kalian pahami dan juga bisa kalian nanti implementasikan di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, tugasnya sudah kalian kerjakan, sudah kalian kumpulkan, nanti akan kita nilai. Ya. Oke, kita simpulkan dulu ya untuk materi pada pertemuan hari ini tentang berpikir komputasional dan juga literasi digital. Ya. Oke, untuk kesimpulannya dan juga refleksinya, berpikir komputasional membantu mengelola data secara terstruktur ya, jadi ada tahapannya dari 1 sampai sekian ya, dari bawah sampai atas. Literasi digital memastikan produksi dan diseminasi konten yang etis ya. Oke. Integrasi keduanya mendorong inovasi, kreativitas dan pemecahan masalah. Kembangkan kemampuan ini untuk menjadi generasi yang siap menghadapi era digital. Ya, jadi intinya untuk berpikir komputasional dan juga literasi digital, kalian harus bisa memecahkan masalah kalian sendiri, ya, dari kehidupan sehari-hari, masalah yang kecil ataupun masalah yang besar, dan juga kalian bisa memanfaatkan literasi digital, ya, dengan kegiatan yang positif. Karena zaman sekarang banyak sekali untuk literasi digital itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti memanfaatkan mengedit video tapi wajahnya wajah orang lain, ya, atau akunnya dibajak, ya, itu juga termasuk kepada pelanggaran juga, ya. Memanfaatkan literasi digital dengan kegiatan yang oke, paham sampai di sini untuk materi tentang berpikir tentang komputasional dan juga literasi digital. Nah, kalau paham berarti nanti kita berikan pertemuan berikutnya dengan materi yang baru, ya, tentang etika, ya, kecerdasan artifisial, ya. Untuk tugasnya nanti ada tugas berikut, ya. Oke, selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, lupa tutup sampai di sini.